Garuda. Ngantuk dia. Yawi-yawi sayang, ikan sini ya kan, bisa kan? Stres banget dia, masya Allah tuh. Ikan sini, ikan sini, ya? Sudah mbak. Iya. Ikan sini, ikan. Ya Allah. Bebek berenang sambil berendam, kambing pun ikut senang. Semua jutaan bebek berenang. Bebek berenang tapi nang kambing pun ikut senang. Ayolah kawan, jagalah satwa, ayo. Inilah semua satwa ciptaan Tuhan. Ayolah kawan, ayo kita berenang, ayo lindungilah semua satwa ciptaan Tuhan. Karena itu Islam tak memandang alam dan kehidupan ini sebagai fakta material. Karena ontologi Islam orang sufi akan menyebut alam dan segala sesuatu selain Allah sebagai tajalli yang menampakkan adalah penampakan diri Tuhan di hadapan kita sekalian. Aspek inilah yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban lainnya. Peradaban Barat berangkat dari tragedi dan traumatis akut terhadap agama, khususnya Kristen. Inilah alasan mengapa mereka menjauhi dan bahkan memuji agama. Ketika mereka menjauhi agama, mereka mengalami semacam yang menakutkan, namun tak terjelaskan sedikit pun.
diri mereka. Sabar adalah konsep psikologis yang melibatkan kemampuan individu untuk mengendalikan emosi, menahan diri, dan bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit, menantang atau bahkan menekan. Dalam dunia yang berbagai besar-besar ini, kesabaran membantu kita untuk melambatkan langkah, menenangkan pikiran, dan menjaga fokus pada tujuan jangka panjang. Sabar tidak hanya terkait dengan tujuan dan misi semata, ia juga dapat berhubungan dengan keteguhan dalam menjalankan ibadah atau meninggalkan perbuatan maksiat. Abraham Al-Ghazali dalam Sabar Berkali mengatakan, sabar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga sabar dalam menerima musibah. Karakter yang ketiga dari sifat pribadi yang dipilih adalah al-mu'minun mas-shalah, orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat. Teknologi telah memberikan kita berbagai kepada informasi, hiburan, interaksi sosial yang kadang-kadang dapat mengalihkan perhatian kita dari ibadah. Ketika kita terpaku pada perangkat elektronika kita, membayar musik di atas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi wala yaqrabanna musallana." Siapa memiliki lapangan tapi tidak menyembelih kurang kurban, jangan sekali-kali mendekat tempat-tempat sholat kami. Hadis di atas setidaknya memberikan sinyal kepada kita bahwa menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu untuk dilaksanakan sebagai bentuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu, patut mengajak kita semua, kalaupun pada saat ini kita tidak mampu untuk berkurban, maka setelah ini kita mulai niatkan untuk membuatkan tekad kita untuk melaksanakan kurban di tahun-tahun yang akan datang. Kita harus menargetkan dan memaksakan diri kita dengan tekad tahun depan kita harus bisa berkurban. Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, ini jadi kita dapat melakukan dengan cara boleh jadi dengan beransur-ansur. Kita tidak merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Di hari kiamat nanti Allah akan berikan syafaat bagi mereka orang-orang yang berkorban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan paling dicintai oleh Allah pada hari nahar ini kecuali mengalirkan darah atau dalam melaksanakan infak kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Infak dianggap sebagai proses spiritual yang menghasilkan ganjaran dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Infak juga memperkuat hubungan kita dengan Allah karena kita menyadari bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan Allah bersifat mutlak sementara manusia Serius. Ayo kirim.